Perkenalkan, nama saya Lailatul Safariah, NIM 112 dari kelas Ekonomi Manajerial A. Perkenalkan, nama saya Melisa Hayatul Maryam, NIM 128. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri, NIM 155 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta oleh konsumen dengan harga barang tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, analisis permintaan ini penting dalam dua hal. Yang pertama, menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain pada penjualan produk perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan dasar untuk penetapan harga produk dan pemasaran secara umum, dan untuk meramalkan serta memanipulasi permintaan. Nah, analisis permintaan ini dibangun di sekitar hubungan antara harga dan kuantitas, serta banyak cara lain di mana hubungan ini dapat terwujud. Jadi, volume dan harga secara fundamental ini dapat mendorong arus kas, laba, dan laba atas modal. Selanjutnya, elastisitas harga dan pendapatan. Semakin tinggi elastisitas harga, semakin besar pendapatan baru. Di sisi lain, jika elastisitasnya 0, maka tidak ada volume tambahan yang tercipta dan pendapatannya akan turun. Saat elastisitas harga sebesar 1, maka harga berpengaruh pada volume aslinya. Nah, tabel yang di samping ini menunjukkan hubungan umum antara pendapatan dan elastisitas harga, di mana saat elastisitasnya itu tidak terhingga, maka pengaruh penurunan harganya itu menjual sebanyak yang dapat diproduksi, sedangkan pengaruh kenaikan harganya tidak menjual apapun. Yang kedua itu apabila elastisitasnya lebih dari 1, pengaruh penurunan harganya itu pendapatan penjualan lebih besar dan pendapatan penjualan lebih kecil untuk pengaruh kenaikan harganya. Apabila elastisitas sebesar 1, pengaruh penurunan harganya itu baik pengaruh penurunan harga dan pengaruh kenaikan harga, pendapatan penjualan yaitu konstan. Dan untuk elastisitas apabila kurang dari 1, pengaruh penurunan harganya itu pendapatan penjualan lebih kecil dan pengaruh kenaikan harganya pendapatan penjualan lebih besar. Dan yang terakhir, apabila elastisitasnya Selanjutnya, saya akan membahas mengenai permintaan individu versus permintaan pasar. Kurva permintaan pasar atau permintaan kelompok konsumen diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan dari semua individu yang bersangkutan. Hal ini dilakukan dengan menjumlahkan semua kuantitas yang diminta pada setiap tingkat harga. Jadi semakin stabil kurva permintaan individu, semakin mudah tugas peramalan. Tapi dari sudut pandang kebijakan harga perusahaan, masalahnya tidak sesederhana itu. Nah, harga juga hanyalah satu, meskipun merupakan salah satu dari sekian banyak instrumen yang dapat digunakan produk untuk dipasarkan. Yang lainnya termasuk saluran distribusi, periklanan dan promosi, kemudian dukungan dari tenaga penjualan itu sendiri, dan juga dari aktivitas penjualan pengecer. Untuk mengarahkan upaya pemasaran ini secara efektif, diperlukan konsep segmentasi pasar, yaitu konsep perbedaan individu dan kelompok dalam kurva permintaan pasar, di mana konsep segmentasi ini akan sangat membantu dalam menentukan pasar sasaran sehingga upaya pemasaran dapat difokuskan. Dalam istilah ekonomi, pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual yang berada dalam kontak yang cukup dekat untuk bertransaksi, yang saling mempengaruhi di mana yang lain membeli dan yang lainnya menjual. Ada beberapa perbedaan individu atau kelompok tidak dapat dimanfaatkan jika ada kontak erat antara pembeli. Perusahaan dapat memilih untuk mengeksploitasi perbedaan dalam kurva tersebut
dengan menjalankan kebijakan produk yang memungkinkan perusahaan untuk menetapkan penawaran yang berbeda ke segmen yang berbeda. Perusahaan bisa merancang kebijakan berbagai produk yang hal ini memungkinkan karakteristik produk yang berbeda diarahkan ke segmen yang berbeda. Nah, jadi pembeli berpenghasilan tinggi dapat diarahkan ke produk. Dalam kasus ini adalah contohnya dalam mobil. Jadi, pembeli yang berpenghasilan tinggi dapat diarahkan untuk membeli mobil yang lebih mahal dengan lebih banyak aksesoris dan kualitas yang lebih tinggi pula. Sedangkan pembeli berpenghasilan rendah juga akan diarahkan ke mobil dengan perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik atau kualitasnya di bawah harga yang lebih mahal. Semakin besar kisaran produknya, semakin banyak perusahaan dapat mencakup luasan pasar dan mempertahankan pelanggan potensial dalam jangkauan penawarnya. Namun, ada biaya tambahan untuk pemasaran dan potensi hilangnya skala ekonomi dalam produksi karena variasi model meningkat. Jadi, segmentasi pasar ini memungkinkan produsen untuk memasarkan produknya lebih luas, dapat menjangkau konsumen dari yang berpenghasilan tinggi hingga berpenghasilan rendah dengan cara meluaskan produksinya sesuai dengan segmen-segmen pasar yang akan dituju. Ketika permintaan suatu produk dikaitkan dengan permintaan produk lainnya, maka hal ini dikatakan dengan permintaan turunan. Misalnya, permintaan baja berasal dari permintaan mobil. Ini merupakan salah satu contoh produk yang permintaannya berkaitan dengan permintaan produk lain. Jadi permintaan baja ini berasal dari permintaan dari mobil, seperti itu. Terus biasanya permintaan turunan memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada permintaan akhir. Hal ini dikarenakan oleh dilusi biaya komponen produk lain yang harganya kaku. Selanjutnya untuk barang produsen versus barang konsumen. Perbedaan ini memusatkan pada siapa yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antara komponen dan produk induknya. Ada dua alasan keputusan pembelian produk. Yang pertama, pembeli diharapkan profesional, dan yang kedua, motif pembelian murni karena ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-moneter. Barang tahan lama adalah barang yang tidak dikonsumsi semuanya pada saat pembelian. Jadi, konsumsinya ini bisa dalam jangka waktu yang panjang. Barang tahan lama ini menghasilkan aliran dari waktu ke waktu. Biasanya itu berupa bulanan ataupun tahunan. Nah, sedangkan untuk barang mudah rusak yaitu barang yang rentan akan waktu, dan biasanya ini memiliki penanganan yang khusus dalam pengolahannya. Peningkatan permintaan pada awalnya dapat memperpanjang umur stok yang masih ada dan mengurangi permintaan pergantian. Faktor yang menentukan permintaan pergantian yaitu tingkat keusangan yang menentukan harga pasar di mobil bekas. Ada dua macam elemen tingkat keusangan. Salah satunya adalah murni finansial dan membutuhkan perbandingan biaya modal dan biaya operasional mobil baru dengan nilai sisa dan biaya operasional mobil lama.